Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Dewi Pranata. Dan pada video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara memposting atau membuat postingan di Blogger menggunakan Android ya. Kadang kalau saya pribadi sih lebih suka menggunakan Android gitu, karena nggak selamanya saya bisa berada di tempat yang memungkinkan saya untuk membuka laptop gitu dan sebagainya. Maka pilihan yang paling tepat adalah kita menggunakan Android untuk membuat postingan agar nggak mager ataupun blog kita itu nggak salahan gitu bahasanya. Oke, langsung saja. Oke, saya kecilkan dulu kotak kameranya. Dan di sini saya sudah menyiapkan tulisan ya. Saya biasanya membuat tulisan itu di Keep Notes. Nah, kenapa saya membuat catatan-catatan itu sering di Keep Notes? Karena kalau di sini enak, karena ini sudah terintegrasi dengan Gmail kita ataupun email kita. Kalau kita buka di device manapun, di gadget apapun, maka ya otomatis sudah bisa buka catatan-catatan yang sudah kita buat seperti itu. Dan di sini juga seperti kita menggunakan fitur-fitur Google lainnya ya, di Keep Notes ini juga akan tersimpan otomatis dalam hitungan detik. Jadi nggak takut kalau misalkan kita lupa nyimpan ataupun baterai habis dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat efisien menurut saya digunakan. Oke, ini saya sudah membuat tulisan, kemudian saya copy dulu. Saya copy sampai habis ya biasanya. Atau biasanya kalau memang nggak mau pakai Keep Notes juga bisa ditaruh di WhatsApp gitu, atau yang memang mungkin kalian lebih familiar untuk menggunakannya gitu, nggak ada ketentuan khusus ya gitu. Oke, berikutnya kita kembali. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi Blogger ini ya, di bawah Instagram ini lebih mudah dalam penginputan awalnya aja sih gitu. Nah, ini gini, menambahkan tampilan seperti ini, kita ditampilkan web yang ataupun blog yang kita kelola. Kalau saya ini ada beberapa yang saya rawat ya, ada yang nggak rawat juga gitu. Ini postingan saya terakhir. Oke, berikutnya saya langsung aja membuat postingan baru di pojok kanan bawah. Oke, fiturnya kita bisa tulis nanti langsung ke start creating your post. Kalau sudah masuk ke menu ini, artinya kita langsung membuat postingan kita, langsung saja dipastakan gitu. Atau sebenarnya kalau pakai aplikasi Blogger ini, kalian juga bisa langsung menulis di sini sih gitu, nggak perlu repot-repot disalin-salin di notes yang lain gitu. Sama aja sih. Kita rapikan dulu. Nah, kalau judulnya biasanya saya sudah tulis lengkap ini, kemudian tinggal di-cut terus nanti dipaste di bagian titelnya seperti itu. Di bagian di titelnya, kenapa sih kalau di judul ini harus ditulis lengkap seperti itu, ataupun sudah tinggal dikopas aja? Karena kalau kita menuliskannya nanti salah, kadang kan kita menentuin judul itu terakhir ya. Kalau saya pribadi nentuin judul itu terakhir, karena juga kok agak kurang pas ya, gimana dan seterusnya. Itu nanti ngaruhnya di link yang akan kita bagikan itu berdasarkan judul pertama yang kita buat gitu. Jadi kalau merasa kurang pas, kan agak nggak enak dilihat juga gitu ketika judul postingan yang sesungguhnya sama judul yang ada di link itu nggak matching gitu. Misalkan ini saya mau menambahkan tulisan tentang dulu yang sebetulnya timbangan emas tidak lebih berat dari harga emas, cerita guru inspiratif gitu misalkan. Oke, berikutnya kita masuk lagi di postingan tadi. Ketika masuk di postingan tadi, nanti kita di sini akan dihadapkan ada beberapa fitur ya di bawahnya. Itu ada kita mau nambahin kamera secara langsung, kemudian di situ di bawahnya itu ada gambar, atau kita mau nambahin foto yang sudah tersimpan di handphone kita. Kemudian ada fitur juga ada bold, kemudian underline sama italic. Kali ini kita mau melampirkan sebuah link gitu. Link gitu. Oke. Biasanya dalam sebuah postingan ada cover gambarnya ataupun fotonya. Di sini saya juga sudah menyiapkan foto. Kalau foto-foto, kalau bukan foto pribadi, saya biasanya ambil dari Pixabay. Ini juga salah satu foto yang diambil
dari verified by, nggak melanggar privacy, jadi lebih kenapa gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita mau membuat penekanan-penekanan seperti ini, misalkan murid nih ya, di paragraf kedua ini, yang pertama kalau sudah ada petik pembuka tapi belum ada petik penutupnya gitu, berarti ada yang kurang gitu. Berarti kita perlu petik penutup. Gimana petik penutup ya? Saya lupa. Sebentar. Oh ini. Nah gitu. Kalau misalkan ini akan kita biasanya kalau di kotak dialog, kalau ada dialog itu kan cetak miring ya, cetak miring. Terus kita mau memberikan penekanan, misalkan kalau setiap nama orangnya ataupun subjeknya itu kita bold gitu. Sorry ya, ada suara-suara di belakang. Oke, berikutnya bla 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 seterusnya. Sebenarnya setelah tanda petik nggak ada ini sih, nggak ada spasi. Ini benernya juga setiap. Oke, dan seterusnya ya teman-teman, nanti menyesuaikan, karena kalau menurut saya pribadi sih, kalau apa ya, model tulisnya itu beragam, misalkan ada boldnya, ada italiknya gitu-gitu, itu seperti serius aja gitu ya membuat postingan, dan nantinya juga yang mau membaca itu lebih greget aja daripada polos, nggak ada seninya sama sekali gitu bahasanya. Oke, ini saya nggak editing lengkap ya, cuman sekedar saja biar cepet juga. Setiap ada kata subjek kita bold, karena kalau blogger itu butuh keteladanan sih. Ini aja tulisan bukan dari tulisan saya sendiri, tadi pagi saya dapat sebuah postingan dari WhatsApp group, ini menurut saya ini bagus dan kayaknya ke depan saya butuh ini deh gitu, makanya saya save aja di blog pribadi saya. Itu sih kalau prinsipnya. Oke, set, kemudian terus teman-teman kalau mau rutin ngisi blognya, gunakan cara-cara yang kira-kira menurut teman-teman tuh gampang gitu ya, daripada harus terpaku sama laptop ataupun tablet dan lain sebagainya, nanti malah nggak nulis-nulis gitu. Mending ya Android itulah ataupun handphone itulah yang sering kita bawa kemana-mana gitu, jadi dimanapun kita juga bisa menuliskannya, ide-ide kita dan lain sebagainya. Ini gimana nih langsung sebentar, jika ada seorang datang kepada sebelumnya. Oke, ini nggak ada tanda petik ya, teman-teman di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau habis nulis, kalau nulis kan kita disuruh baiknya kita nulis aja gitu, nggak usah peduli sama tata bahasa kita, sama ide kita gitu. Pokoknya bahasanya lah. Tapi berikutnya kita kudu, setelah tulisan itu jadi, kita kudu editing gitu biar enak dibaca, minimal enak dibaca kita sendiri gitu. Kalau takarannya kita sendiri, kalau kita sendiri aja malas baca atau menurut kita kurang baik atau kurang maksimal, pastilah sama apa yang menurut orang lain tentang tulisan kita gitu. Jadi selalu pakai prinsip itu aja. Kalau mau nulis itu nggak susah ya teman-teman, silahkan kalian tulis aja apa yang menurut teman-teman perlu ditulis gitu. Kalaupun memang teman-teman punya visi tulisan itu untuk bermanfaat untuk orang lain, itu lebih bagus. Tapi kalau saya pribadi, pertama buat diri saya sih, kalau saya membuat sebuah tulisan yang itu bermanfaat untuk
diri saya sendiri, maka saya pasti abadikan melalui blog saya pribadi gitu. Semoga lagi ya, ini satu lagi sudah selesai. Tapi lebih cepat emang kalian selain bold, italic sama underline ya, itu sudah dirapikan dari editing terakhir gitu maksudnya, biar nggak memakan waktu lama juga waktu di sini. Oke, ini sudah. Kalau sudah, jangan lupa dicentang biru ya di pojok atas tadi karena udah selesai. Maka sudah jadi seperti ini. Seperti ini kalau mau dicantumkan label di sini juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman ingat. Tapi kekurangannya menurut saya belum ada sih, kayak label-label apa yang udah di blog kita itu belum ada di aplikasi. Mungkin kalau di web kan, versi web sudah ketahuan apa aja yang udah pernah kita tinggal centang. Kalau seperti ini kita harus nulis lagi, dan tulisan itu harus sama persis dengan label-label yang sudah kita buat gitu. Kalau misalkan saya dari menggunakan sekolah, maka saya taruh di label sekolah gitu. Oke, kalau sudah, nah kalau mau langsung di post juga nggak apa-apa, kalau mau disimpan dulu juga nggak apa-apa, karena tipe orang beda-beda sih. Contohnya kalau saya suka tulisan itu yang rapi, rata kanan kiri. Kalau ini kan belum ngatur kiri ya, masih rata kiri semua gitu. Kalau misalkan teman-teman suka yang seperti ini modelnya ya it's okay, salah gitu ya, pakai ini aja gitu. Tapi kalau saya biasanya setelah saya posting atau simpan di draft, nggak apa-apa sih. Kalau posting udah bisa dilihat orang, saya posting. Kita tunggu masih loading seperti itu, prosesnya masih jalan, itu cukup cepat kok, mbak. Seperti artinya postingan kita sudah muncul ya paling atas. Nah kalau sudah seperti itu, untuk merata kanan kirinya itu sayangnya di aplikasi itu belum ada fiturnya gitu. Kalau saya langsung ke blogger di web begitu. Apa tadi? Blogger tadi saya habis download foto di Pixabay. Kalau di blogger, jangan lupa biar nggak bingung. Kadang kita bingung ya, habis buka blog dari laptop, kemudian mau buat postingan atau buka blog dari handphone, itu tampilannya beda gitu. Ini tampilan terbaru ya 2020 atau 2019 akhir gitu, tampilan bloggernya. Nah tapi ini versi seluler gitu, biar nggak bingung, dan fiturnya juga lebih, sebenarnya sama-sama fiturnya, tapi karena keterbatasan layar jadi dia agak kelihatan gitu teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saya handphonenya saya desktop side, mode desktop ya, jadi tampilannya bakal sama persis tuh sama yang ada di laptop. Nah seperti ini contohnya. Oke, tadi yang paling atas seperti ini, nanti akan muncul. Kita tunggu sedikit loading seperti ini contohnya. Nah kalau sudah, kita blok saja tulisannya sama seperti ini kan. Saya tujuannya cuma mau buat ratakan kiri, jadi sama aja buat ratakan kiri biasa. Nah kalau ini tuh ada di, nah biasanya kayak gini ada kalau pakai handphone, jadi agak terbatas saja ruang gerak. Nah sedangkan ratakan kiri ini ada di titik-titik gitu loh, titik-titik 3 putih ini. Kita bisa zoom, tapi cukup hati-hati ya, karena kalau handphone yang cukup sensitif nanti bisa kemana-mana gitu, bisa ngeklik kemana-mana. Nah, sudah seperti ini kan sudah ya. Kalau sudah cetak kuliah. Kalau teman-teman kalau mau nambahin deskripsi juga bisa. Ini yang bakal muncul nanti di tagnya ketika teman-teman nulis itu. Misalkan ini tentang tadi guru adalah sebentar sorry terus. Atau deskripsi ini sebenarnya memudahkan para peselancar di Google ataupun yang dari artikel gitu nemuin tulisan kita lebih cepat gitu.
penasaran kayak gimana. Terima kasih Guru. Pokoknya di sini tuh deskripsinya tentang tulisan itu dan kira-kira apa aja sih hal-hal yang memungkinkan untuk orang lain cari keywordnya ketika mau pesan ini gitu. Kalau sudah, kita perbaharui saja. Sorry, ini handphone agak banget. Lu malah keperhatiin jauh. Ini udah ya, sebenarnya udah retakan kiri tuh, udah rata. Kalau udah sebetulnya ya udah sih tinggal diperbarui nih. Tapi nggak tahu kenapa handphone saya ini kayaknya kotor deh. Sorry saya ada problem. Nggak mau sih. Itu coba kita buka dulu, sudah masuk dulu. Karena seperti ini. Oh ternyata sudah. Karena mengelak aja yang ini faktor dari device-nya. Tapi kalau device yang support juga nih. Nah ada baiknya juga sebetulnya link di gambar itu dihapus juga ya biar nggak bisa diklik. Tuh cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya bisa contoh kalau kita klik ini kan linknya masih aktif ya. Tuh linknya itu yang di sebelah gambar. Nah kita hapus link aja. Set, nah, gitu aja. Nanti kita dulu. Kayak kalau memang di sini kita nggak langsung loading gitu ya. Langsung loading kita. Kalau kita lihat di sini coba kita lihat udah mati belum linknya. Mati link itu kalau diklik udah nggak bisa. Contohnya gini. Kalau tadi kan diklik gambarnya itu masih bisa kebuka gambar gitu. Kalau ini udah nggak bisa. Nah seperti itu cara untuk membuat postingan di Blogger lewat handphone secara singkat. Sorry ya, ini video pertama gue. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara membuat postingan di Blogger dengan Android dengan cara yang sangat mudah ya. Postingan ini sebetulnya saya khususkan, saya spesialkan untuk teman-teman di sini kita agar nggak ada kendala lagi kalau menulis postingan gitu. Jadi semangat bikin konten, semangat bikin tulisan. Kalau kamu udah berani buat blog, berarti kamu harus berani buat konten-konten secara konsisten seperti itu ya. Daripada ide kamu cuma disimpan lagi di kepala, cerita kamu dan semuanya siapa tahu bermanfaat untuk orang lain, jadi dibagikan lewat tulisan. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, yang belum tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.